Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Mustasar, guru kita bersama Kiai Huda Nur Sidik yang dikenal dengan Abi Huda, bakal istri-istri tercinta yang kami hormati, kemudian narasumber yang sangat sudah terkenal. Maka saya mau jadi narasumber di sini sebenarnya sama-sama nih biar ikut jadi punya sertifikat. Karena tadi saya dengar di masjid nih waktu sholat zuhur ya, ada jemaah, udah kita ikut semua, yang penting sertifikatnya dapat. Itu yang saya dengar. Itu betul ada yang ngomong gitu. Ya, ya oke lah, mudah-mudahan kita dapat sertifikat, tapi ilmunya juga dapat dari dia nanti insyaallah. Kemudian seluruh panitia. Di panitia ini kadang-kadang di DM ini nggak pernah direncana. Satu malam jadi acara langsung. Apapun satu malam selesai langsung. Subhanallah. Ya dipelopori oleh Ustaz Subhan sekalian. Kemudian semua yang hadir di sini, seluruh peserta, baik para ustaz, para diri, para guru saya yang tidak saya sebutkan satu persatu, alhamdulillah kita ucapkan syukur alhamdulillah dan selawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya dikasih waktu berapa nih? Ya? Oke, dikit aja ya, karena nanti pemaparannya banyak ada di video. Baik, hadirin, saya akan menjelaskan tentang bagaimana berkorban yang baik. Pertama adalah persiapan. Kadang-kadang persiapan ini antara tempat, ya, tempat untuk pemotongan sama tempat untuk apa itu istilahnya, pencacahan daging, kemudian tempat untuk naruh hewan itu suka bercampur. Kadang-kadang sapi ada di sini dilewatkan di tempat pemotongan hewan, atau dilewatkan dengan pemotongan daging yang sudah ada. Nah, di situ memang sedikit harus dirubah. Dirubahnya kenapa? Antara tempat pemotongan penyembelihan itu adalah hewannya kalau bisa dijauhkan, dan kalau hewannya dibawa ke tempat pemotongan sebaiknya jangan lewat di tempat pencacahan daging. Ya, jadi harus dihindari. Jadi harus ada kesan seakan-akan hewan itu tidak akan dipotong. Nah, cuman sekarang saya udah coba praktekkan, ternyata yang paling mudah ya untuk memotong hewan ini biar hewannya santai itu dengan ditutup mata, dikasih kain sebelum dibawa ke area tempat pemotongan. Itu yang paling pas sekarang. Nah, kenapa sih kadang-kadang pas sapi ini nggak boleh sembarangan ya? Saya pengalaman dari sekian, ya boleh dikatakan berapa puluh tahun yang lalu ini banyak saya menjumpai yang sapi istilahnya dipotong kemudian diri kembali, sapi yang sudah disembelih baru sekian kemudian berontak dan sebagainya. Nah, itu ada cara-cara yang harus diantisipasi dari sekarang. Yang penting sapi semua harus kita lakukan dengan baik, dengan sayang, dengan tulus ikhlas. Jadi jangan sampai ada merasa dia disakiti. Oke, saya jelaskan yang pertama. Tempat penyembelihan itu biasanya kita siapkan adalah di situ. Kadang-kadang orang tuh sembarangan, padahal tempat persiapan itu yang utama adalah tempat wudhu. Tempatnya apa? Pertama adalah patok. Patok disiapin. Kalau nggak ada patok ya pohon yang kira-kira kuat lah. Kalau sudah ada patok, ada tempat untuk penyembelihan pembuangan apa itu? Pembuangan pembuangan darah. Ya, itu di mana tempatnya? Itu biasanya nggak jauh dari situ. Nah, patok ini nanti bisa dipraktikkan. Ya, saya juga sudah mengapati, udah lama saya dari sekian puluh tahun tuh, dari Juleha, bahkan saya sudah berapa kali mengadakan pelatihan juga bersama. Tapi yang ada di Rangkapan Jaya Baru waktu itu dia ini juga yang mengadakan. Di situ ada satu
hal yang memang harus mulai kita benahi. Maka di sini kadang-kadang dari Depok beda, dari Jawa Barat beda, ada dari Cianjur kemarin beda, saya lihat dari Jawa Tengah juga ada beda teknisnya, tapi intinya sama ilmunya. Ya. Saya hampir sama ya dengan Buya Dayang, nggak beda-beda jauh. Hanya mungkin pengikatannya itu yang kalau saya mencoba pengingatan cara Juleha udah saya ikutin sama. Oke, semua berhasil. Tapi ada yang paling cepat itu semua saya ikatkan di di patok itu tadi. Jadi sapi itu kenapa? Sapi itu kalau sudah dituntun, ada juga sapi yang nurut, tapi juga ada sapi yang sudah dikasih tali itu berontak. Itu ada. Jadi tipe-tipe sapi beda-beda. Nah caranya makanya di situ setiap tali langsungnya ya dipatok itu taruh di nanti kita perhatikan. Kemudian langsung ditemukan bagaimana cara menarinya. Insya Allah saya dengan Buya Tamami sama, ilmunya sama, Insya Allah sama. Jadi ada bedanya, kita nanti kita praktekkan bersama. Yang penting ya, yang penting itu sapi itu jangan dianggap enteng. Karena sapi, kan ada juga yang menyembelih udah begini aja. Gak usah ditali, ya memang boleh, tapi jangan salah. Kalau kaki nggak ditali juga, kadang-kadang sapi itu udah dipotong pun bisa diri kembali. Itu ada, itu fakta. Gitu. Jadi menurut saya lebih hati-hati, semua dijalankan dengan hati-hati. Jadi sapi setelah kita robohkan bagaimana? Pertama ditahan talinya, kemudian ekornya dipegang, tali nggak boleh kendor, ya, kemudian ditempatkan posisi yang paling bagus, ya artinya mapan lah gitu ya, nyaman bagi yang motong maupun sapinya sendiri. Yang utama adalah menghadap kiblat, yang utama adalah kiblat. Kadang-kadang orang motong sembarangan, kiblatnya di mana nggak diperhatikan. Tapi baik pemirsa hadirin, yang utama kita niatkan setiap pemotongan hewan itu adalah dengan niat nawaitu karena Allah. Jadi kalau korban kita itu gak niat karena Allah, biasanya sapinya juga kadang-kadang ngamuk. Yang motong udah kelana, artinya semacam gelisah karena ikhlasnya gak ada. Nah kalau saya praktisi selama sekian lama ini adalah saya niatkan ibadah karena Allah, bukan karena bayaran, dan saya nggak pernah dibayar, ya. Dan karena berbayar saya memang ikhlas karena Allah. Saya niatkan ibadah karena Allah. Jadi saya membantu orang motongin itu udah senang, alhamdulillah saya dapat pahala. Itu intinya harus nawa itu. Jadi kalau kita ikhlas, sapi juga enak juga matinya insya Allah, karena dengan ridho Allah. Maka disitulah kita niatkan dengan Bismillah Allahu Akbar, maka disitu insya Allah kita berjalan secara ikhlas dengan ridho Allah. Baik, pertama itu adalah tentang bagaimana kewaspadaan kita terhadap sapi. Jadi sapi itu tidak boleh kita anggap remeh ya. Ciri khas sapi itu apabila sudah kita lukai dan dia merasa dilukai, itu ngamuknya luar biasa, ngamuknya luar biasa. Bahkan nanti kalau ada pelatihan, kalaupun itu memang nggak boleh di Islamnya, nggak usah ditali juga nggak masalah, tapi sebaiknya memang harus ditali. Itu untuk hati-hati. Ada juga sapi yang udah kita lihat berapa kali itu diviralkan, udah dipotong, udah darahnya kemana-mana, tapi bisa lari-lari, ada juga. Nah kita harus ada antisipasi di situ. Intinya kalau udah ditali, mapan, insya Allah aman semuanya. Ya, itu yang pertama. Terus kemudian teknis, bagaimana teknisnya cara motong, nanti kita akan praktekkan sama-sama ya. Insya Allah kita tidak ada berbeda, jadi nanti insya Allah dari Buya Tamami nanti akan dijelaskan secara detail. Jadi mohon nanti juga diperhatikan teknisnya seperti apa, cara megang golok bagaimana, ya, cara mengayunkan golok kalau istilahnya diterjang dari depan gimana, kalau diangkat dari bawah gimana, posisi kaki kita bagaimana, ya. Kemudian cara merobohkan sapi seperti apa, gitu, ya. Nanti kita akan praktekkan semua. Jadi semuanya harus mampu megang sapi. Terus kemudian yang saya alami dalam
istilahnya memotong sapi selama ini banyak sapi kadang-kadang tuh udah stres duluan, ngamuk. Maka untuk menghindari ngamuk tuh mudah bagi saya. Jadi silahkan hadirin semua yang hadir di sini, sapi itu cukup ditutup dengan matanya dua akan lebih aman, akan lebih nyaman. Jadi dia juga nggak bisa nendang posisi kita ada di mana, kemudian dia mau lewatkan di depan tempat penyembelihan atau tempat untuk penyajian daging itu tidak ada masalah karena memang itu dipotong itu jauh lebih aman. Ya. Kemudian kadang-kadang ada juga yang dulu banyak orang sampai sekarang ini belum banyak orang yang harus menutup mata sapi ya, bisa lihat. Tapi sapi masih terbuka. Di sapi ini bisa lihat kemana-mana. Kalau dia ngamuk, terutama kaki yang paling belakang itu bisa nendang ke kanan, bisa nendang ke kiri. Itu yang harus dihati. Nah, maksud saya keamanan itu perlu. Maka jangan sampai kita itu menganggap sepele tentang bagaimana cara memotong sapi. Karena setelah sapi ini kita lukai, maka di situ akan timbul kekuatan yang luar biasa, dia akan berontak dan sebagainya. Maka kita sekali kita akan motong harus sempurna sampai dia meninggal, sampai dia mati maksudnya. Ya. Terus kemudian ada yang nanya, ya, saya beberapa kali ditanya, Pak, kalau Buya Tawami pasti akan jelaskan, bagaimana sih kalau Bapak motong sapi atau motong kambing ini nggak pernah bau? Secara teknis, memang kita melihat aluran napas sapi atau napasnya kambing. Kalau napasnya sedang keluar, maka situlah diayunkan bolong kita sehingga terpotong lehernya. Sampai dua saluran yang terpotong sesuai dengan sunnahnya begitu. Saluran makanan dengan saluran napas harus sekaligus terpotong. Itu yang menurut sunnah. Nah itu kalau di hawanya napasnya keluar, itu bisa menjamin secara teknis tidak akan bau. Kadang-kadang kan kambing kalau kita makan kan kambingnya bau perus dan sebagainya gitu ya. Nah disitulah secara teknis cara pemotongannya hewan itu harus dilihat. Makanya kalau kita mau potong sapi, misalnya kita lihat dari lehernya di sini, dari rahang jaraknya berapa. Kalau saya masih jarak itu adalah 4 jari kita ini. Jari 4. Kalau kambing jari 3. Boleh dipotongnya. Posisi jaraknya. Nah nanti kita akan praktekkan bagaimana caranya kira-kira. Nah tapi ini ya Tawami, saya ada ilmu sedikit saya membagikan. Saya kurang lebih 24 tahun yang lalu saya dapat dari salah satu ulama, dan ini jangan ditanya hadisnya ya, jangan ditanya dalilnya, tapi ini udah saya praktekkan, itu betul. Jadi bagaimana caranya kalau sapi atau kambing dipotong tidak bau? Dan itu saya praktekkan, subhanallah, luar biasa. Saya pun belum mencari, belum menggali ilmunya dari mana, dalilnya apa. Jadi begini, saya akan sampaikan karena ilmu ini harus diberikan kepada orang lain, nggak boleh pelit kan gitu ya. Jadi kambing yang kita potong, setelah kita potong, biasanya kan apa itu? Teriak-teriak lah gitu ya, berontak dan sebagainya. Pada saat sakaratul maut, sekarat maksudnya, ya, pada saat sekarat itu siapkan satu tanah sebagai syariat. Tanahnya dimasukkan dalam mulutnya, kemudian ditutup. Tapi pada saat sekarat dimulai dari membaca sholawat dan Bismillah Allahu Akbar. Silakan dibuktikan apakah itu benar, dan itu saya sudah lakukan. Itu dari seorang guru yang saya dapat, seorang ulama, dan itu saya buktikan begitu. Saya potong sapi juga gitu, walaupun saya sudah belajar dari nafas, tetap itu saya lakukan syariat itu. Saya kasih yaitu sedikit tanah waktu sakarat itu di mulutnya, langsung ditutup, tapi kita mulai dengan sholawat langsung Bismillah Allahu Akbar. Itu yang saya dapat dari guru saya. Alhamdulillah selama potong sapi dan kambing selama ini saya tidak pernah bau, dan itu sudah saya buktikan. Nah di samping teknisnya memang dengan pernapasan, tapi syariat itu sudah saya jalankan. Kalau mau tanya dalilnya silahkan tanya sama guru yang lain atau di masjid ya, saya juga tidak paham.
tapi itu saya lakukan dan itu ilmu yang pernah saya dapat bagaimana cara motor sapi kurang lebih 24 tahun yang lalu. Yang memberikan ilmu itu orang sini juga di daerah Benci ya. Guru saya orang Benci juga yang memberikan ilmu itu, sehingga saya jalankan sampai sekarang. Setiap saya potong sapi selalu saya berikan untuk tanah pada saat sekarat. Sekarang itu saya berikan tanah, saya masukkan dalam mulutnya dengan membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Bismillah, Allahu Akbar. Insya Allah sapi atau dengan kambing itu tidak akan bau. Itu yang saya dapat dari guru saya. Ya, saya kira itu mungkin kalau bicara teknis, karena kalau saya bicara teori nggak begitu banyak, nanti akan dijelaskan oleh guru kita Buya Tamami. Insya Allah bersama, sumbernya sama, dan saya untuk menghargai panitia saja, karena kalau nggak ada dari DMB juga kayaknya nggak enak nih sendirian Buya Tamami dan ini. Karena ini saya hanya nemani sebenarnya, teman beliau. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan saya bisa jawab. Silakan saja. Sebelumnya kita teruskan pada guru kita. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ilmu yang telah diberikan oleh salah satu Dewan Pakar Pak Haji Andrian Aziz. Semoga sampai bermanfaat. Dan untuk tanya jawabnya ntar dulu, jadi biar kita angkat dulu. Ya, Tamami ngasih materi dulu. Kalau nanti Pak Kiai Mujib belum hadir, sampainya hadir dulu dan mungkin sampainya dulu. Tapi kalau Pak Kiai Mujibnya hadir dulu ya, nanti sebelum praktek Pak Kiai dulu, kita buka sesi tanya jawab, baru nanti di ujung acara kita adakan teknis berikutnya. Baik, untuk selanjutnya kita berikan kepada Buya Ahmad Tamami Hussein. Pada beliau dipersilakan.